Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang ya relasi antara Jody, Yusuf Mansur, terus Warung Steak. Nah, ada sebuah komentar yang masih kayak apa ya, pingin menghilangkan relasi antara Yusuf Mansur dengan Warung Steak. Dan di sini kan ada komentar ya, belajar dulu dan googling sejarah Warung Steak, ya WS berdiri tahun 2000. Nah teman-teman, saya teringat dengan beberapa orang yang berhubungan dengan saya, itu orang yang katakanlah orang memang di sekeliling Yusuf Mansur. Mereka itu merupakan karyawan ya katakanlah karyawan gitu ya. Orang lain itu kalau yang di luar karyawan, dia itu bilangnya Warung Steak and Shake gitu. Jadi secara gamblang, secara ya apa ya, ucapannya itu seperti itu gitu ya, ya letterluck seperti itu gitu, nggak pernah menyingkat jadi WS. Nah kalau bicara dengan orang yang saya pernah bicara dengan orang yang karyawannya itu, mereka selalu menyingkat itu sebagai WS. Kalau gak orang internal mereka yang udah lama di sana, mereka nggak menyebut itu, mereka menyebutnya Warung Steak gitu. Jadi WS ini sangat familiar bagi karyawan yang sudah lama. Jadi menurut saya ini ada akunnya, Amin Nun Taha 957 jadi kayak seolah-olah ini akun yang sebenarnya baru dibuat mungkin ya. Saya lanjutkan ya. WS berdiri tahun 2000, tumbuh jadi 70-an cabang tahun 2010. Nah jelas kalau ini salah ya, karena ada apa yang namanya karya ilmiah dan ada beberapa apa ya, data-data yang menunjukkan nggak segitu, nggak sebanyak itu gitu, karena ya Jody juga keluarganya kan mengalami kolaps gitu ya. Nanti saya bisa jelaskan untuk itu ya. Karena WS bagus, maka bergabunglah YouTube Jaman sebagai mitra franchise. Kalau mau mengaitkan Warung Steak itu ya yang sebatas YouTube sama kemitraan, bukanlah seluruh Warung Steak yang ada di Indonesia punya YouTube cuman 10-an yang tersebar di Jabodetabek saja, itu nggak semuanya. Jadi itu jelas salah ya teman-teman, karena kan saya perlu menjelaskan dan mungkin biar itu tujuannya untuk orang-orang tidak mengaitkan ya antara Yusuf Mansur dengan Warung Steak. Nah tapi kita akan membedah sebuah ya mungkin kalimat atau kata-kata yang kita harus mengulang ke belakang nih, antara kaitan atau relasi hubungan Yusuf Mansur dan Jody yang harus diucapkan oleh orang dalam mereka gitu ya. Kenapa? Oke lah kalau data udah jelas ya, kalau itu nggak bisa mengelak ya. Tapi kalau mereka ucapan sendiri, jadi kan bukan omongan kita ya, jadi kita nggak nuju ini loh buktinya ucapan mereka gitu ya. Walaupun ya itu nggak bisa dielakkan karena semuanya juga berdasarkan fakta ya teman-teman, berdasarkan data yang jelas ya. Nah di sini ada menarik teman-teman, postingan Yusuf Mansur New. Jelas kan postingan Yusuf Mansur New adalah postingan dari Yusuf Mansur, jelas itu akunnya. Di sini 92 like-nya. Nah, di sini aja ucapan Yusuf Mansur. Hari ini jadwal truk strik Jalan Pleret KM2 Banjar Dapan Batu Bangun Tapan Jogja, antara toko Amanda merapat ya. Nah, ini yang food truck di Jogja ya. Saya tahu ini sebenarnya. Mudah-mudahan lebih banyak nih food truck yang Warung Steak and Shake, seru, apalagi mau bulan ini, kalau nggak salah mau bulan puasa ya. Nah kita lihat lagi teman-teman, ada sebuah komentar dari seseorang ya. Saya nggak tahu, mungkin ini kayaknya akun yang apa ya, sudah hilang, bisa jadi ini akun buzzer juga, bisa apa aja. Karena ketika saya cek akun yang komentar ini sudah nggak ada gitu ya teman-teman. Nah di sini
ada Warung Steak berkomentar, Tommy Riaman ya, mohon maaf outlet kami tidak difranchise-kan. Di sini juga balas Warung Steak, Samsuryati Paitren. Nah kan Paitren ya, bisa jadi Buster Paitren. Mohon maaf outlet kami tidak difranchise-kan. Subhanallah di sini ya Mbak sama-sama awan. Jadi jelas ya teman-teman, jadi tidak difranchise-kan. Jadi ketika Yusuf Mansur berkomentar, dan itu adalah ya memang milik Yusuf Mansur. Nah di sini ada Warung Tuman BSD, Juragan Warung Steak and Shake Ustadz Yusuf Mansur resmi Tamners. Nah kan Juragan Warung Steak teman-teman, Juragan Warung Steak ya. Jadi Yusuf Mansur adalah juragannya. Apa yang mau di ini lagi? Ya nggak ada ya teman-teman. Kalau kita ngelihat itu ya jelas. Kalau kita melihat itu udah pasti. Nah tapi ada yang lebih menarik teman-teman. Kita akan buka lagi ke belakang. Di sini ada sebuah website resmi ya, website resminya Yusuf Mansur, yang dimana ini merupakan satu website yang berkembang masih sampai sekarang, maksudnya masih dipertahankan sampai sekarang. Kuliahwisatahati.com ya. Di sini ada KW 176, Kuliah Wisata Hati 176, jadi KW ya. Inspirasi kuliner, jalur kaya di bisnis kuliner, namen-namen dan miara-miara bersama Yusuf Mansur. Biaya aktivasi kelas 67.000. Di sini tertulis ya teman-teman. Untuk mengetahui lebih detail perihal kelas materi ini, semoga Anda berkenan untuk membaca deskripsi kelas materi di bawah ini. Nah, nanti saya akan buka ya materi kelasnya ya teman-teman. Banyak orang hebat lahir dari industri kuliner tanaman. Saya nggak tahu ini bahasanya apa ya. Agak aneh sih. Tanaman dan hewan ternak atau piaraan, tanaman mungkin ya. Saya udah lewat bendera Warung Steak and Shake. Jadi jelas ya Yusuf Mansur lewat bendera Warung Steak and Shake. Saya masuk 2010 sekarang sebagai komisaris, malah di PT-nya komisaris ya. Jadi sebelum istrinya, saya nanti lihat sejarahnya ya teman-teman, akan menelusuri sejarah kenapa pada perubahan gitu ya teman-teman. Warung Steak and Shake sebagai saya masuk 2010 sebagai komisaris, malah di PT-nya. Warung Steak sendiri udah berdiri sejak 2000, 2 dekade dari 2020 ini, jadi 2020 komentarnya teman-teman. Dengan karyawan sampai 2000 orang, kami akan terus berusaha sampai 200 cabang sampai akhir 2021. Nah teman-teman perlu diingat ya bahwasanya tahun 2000 itu Yusuf Mansur itu terkena imbas politik gitu ya, terkena imbas politik yang akhirnya dia nyebrang ke ke sebelah sana lah gitu ya. Saya nggak bilang sebelah sini sama sebelah sana baik, mungkin ada yang buruk, ada yang baik juga. Intinya menyeberang ke sebelahnya lagi itu. Di tahun 2020 itu Yusuf Mansur ya sempat bercerita kepada mungkin kayak beberapa media ya. Nanti dicek lagi teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Di bidang tanaman, saya dengan izin Allah bikin bersama jamaah dan kawan-kawan Daku bikin Dakru Agro. Saya tahu ini dan saya udah bahas ini ya. Luar biasa bagaimana kemudian Dakru Agro menjadi salah satu penyumbang revenue terbesar dari Daku Group dan menjadi penopang dakwah yang dahsyat. Di bidang piaraan hewan-hewan ini juga di industri yang dahsyat adik saya Kiai Taslim dan saudara saya Haji Ajat bikin kandang ayam dengan puluhan dan ratusan ribu ayam. Semua dari nol, gak ada yang simsalabim. Gak ada yang simsalabim teman-teman. Jadi gak ada tuh nyumbang 100 jadi 100 ribu, 100 ribu jadi 1 juta, atau 1 juta jadi 10 juta. Gak ada simsalabim teman-teman. Banyak yang berawal dari hobi, kesukaan, atau rutinitas sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, kita masak-masak, nanam-nanam, dan miara-miara, tapi kemudian diinspirasikan dan dimotivasikan, akhirnya bisa menghidupi orang banyak, bisa mempekerjakan orang banyak, dan kita sedekah luar biasa. Ya intinya suruh sedekah ya. KW atau Kuliah Wisata 176 ini unik
unik mencoba mengembangkan minat dan bakat kawan-kawan dari pengalaman saya dan pengalaman orang-orang. Bagaimana saya, istri, dan anak-anak kemudian bisa mempunyai pohon duren dengan ejaan loh. Kalau saya ingat lucu dulu ngebayangin buka pintu pohon durian gede-gede dan berbuah. Sering-sering berimajinasi. Saya menolak disebut ngelamun. Ini berimajinasi, bervisualisasi. Nggak pakai lama, kira-kira 2-3 tahun kami pindah ke rumah yang pohon duriannya udah berusia cukup lama, 4-5 tahun, alias udah besar. Dan jumlahnya berapa coba, 3 pohon, amazing banget. 2010 kami tempati di rumah, langsung berubah dahsyat. Satu pohon bisa sampai 50-an buah, nikmat durian dan pohon sendiri. Teman-teman ingat ya, 2010 kuncinya ya teman-teman. 2010 adalah dimana Yusuf Mansur itu one prestasi terhadap kasus batubara. Ini kan korelasinya kayak ya mungkin sangat jelas ya, bagaimana Yusuf Mansur bisa membangun rumah segede gaban gitu ya teman-teman. Ya walaupun ya banyak teman saya yang punya rumah segede itu gitu ya, tapi ya untuk di ruas jalan yang masuk ke dalam itu cukup besar teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, saya perlu menjelaskan bahwasanya kait-kaitan hubungan, walaupun ini masih bacaannya masih banyak ya teman-teman ya, cuma saya menjelaskan kait-kaitan hubungan antara Yusuf Mansur dan 2010 warung steak ya dengan hubung bisnis sisi lainnya teman-teman. Jadi 2010 ini ya kita tahu ya teman-teman, menjadi problematik awal atau misalkan Yusuf Mansur ini harus menggebu-gebu mencari uang mungkin ya. Contohnya misalkan begini teman-teman, di tahun itu ya Yusuf Mansur mungkin sedang tenar-tenarnya gitu, sehingga orang-orang di batubara itu sampai membuat kesepakatan untuk yaudahlah diberi kesempatan di tahun 2009 akhir itu, diberi kesempatan untuk mencoba mencicil dengan cara mencicil ya teman-teman yang berinvestasi di sana. Tapi di sisi lain Yusuf Mansur ya mau bangun rumah segede gaban gitu. Bayangin aja teman-teman, bukannya melunasi tapi ngebangun itu. Dan kemudian di beberapa tahun itu Yusuf Mansur berkasus di pengadilan dengan CMB Niaga. Yusuf Mansur juga berkasus dengan orang yang katanya gitu ya teman, ada saksinya bahwasanya Yusuf Mansur itu dalam tanda kutip membayar 23 miliar itu dengan daun atau dengan uang sedekah, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi ada yang berkomentar, saya tungguin tuh kalau pas pengajian orang-orang Yusuf Mansur ngumpulin sedekah, saya tungguin tuh, gitulah intinya bla bla. Yang berkomentar itu debt collectornya ya teman-teman, bisa buka di channel Toibah. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi yang jelas yang benar adalah berdasarkan kata-kata Yusuf Mansur itu nyapu-nyapu di halaman, dia nyapu-nyapu daun kemudian jadi uang. Nah, jadi uangnya ini benar atau enggak? Ya saya pastikan bahwasanya itu bohong gitu ya teman-teman. Maksud saya katakan benar adalah benar videonya itu ucapan dari Yusuf Mansur. Jadi bukan benar uang dari daun, nggak mungkin itu teman-teman. Kalau itu terjadi ya bagaimana ya teman-teman ya? Karena itu menolak rasionalitas dan itu ya jelas kalau ada uang dari daun itu uangnya kan uang haram gitu, uang ilegal, udah ditangkap lah udah pasti ya teman-teman. Bagaimana? Kan otomatis menggantikan nomor seri yang ada di bank, sementara nomor seri setiap uang itu dicatat oleh BI ya teman-teman, karena mereka yang meregulasi itu. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya, jangan dikait-kaitkan dong, Yusuf Mansur itu dengan jelas dan lugas itu milik dia, bahkan dia sebagai komisaris. Nanti ya teman-teman, kenapa Yusuf Mansur mundur jadi komisaris, nanti akan saya tahu teman-teman, tapi nggak di video ini karena biar stepnya jelas. Dan kemudian di tahun 2011
2017 tadi bahwasanya Warung Steak dengan tegas menjelaskan bahwasanya tidak ada franchise. Jadi kalau ada komentar yang menggiring, oh itu kan franchise, itu adalah bohong besar teman-teman, karena data secara legalitas itu tidak juga di franchise gitu teman-teman. Tetapi sekarang kedudukannya istri Yusuf Mansur sebagai komisaris menggantikan Yusuf Mansur gitu teman-teman. Itu sesuai omongan Yusuf Mansur yang saya bacakan ini di KW 1 berapa di sini 176 ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Kita nggak asal nuduh nih mengaitkan antara Yusuf Mansur dengan Warung Steak. Jadi kalau kita mengindikasikan bahwasanya 2010 itu Yusuf Mansur dengan terang benderang memang tidak mau membayar orang-orang yang berinvestasi di JBN itu atau berinvestasi batubara ini melalui PT Adi Padang Perkasa, yang dimana menurut pengadilan Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya itu Yusuf Mansur tidak mau membayar. Jadi 2010 membangun rumah segede gaban dan dia membangun restoran yang kata Yusuf Mansur langsung 10 dibuatin. Uangnya dari mana? Kan nggak mungkin sesederhana dapat 8 juta, dapat 6 juta, dapat 10 juta dari ceramah, walaupun sehari, walaupun catat ya, sehari mau sampai dia 4 kali atau 5 kali itu ngumpulin uang di waktu yang sangat pendek, itu 1 tahun itu nggak bakal bisa membuat rumah segede gaban dan buka langsung 10, itu nggak bisa teman-teman. Kenapa? Ya ada ongkos tim, ada biaya logistik, ada biaya ya transportasi dan lain-lain intinya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.